Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismariani SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Banjang 1, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Ahsanul Fikri SPD. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Banjang 1, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam Ibu Isma. Bagaimana kabar Pak Ahsanul Fikri pada hari ini? Alhamdulillah baik, sangat baik Ibu Isma. Sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Begini Pak Fikri, pada hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan Pak Fikri. Sebelum nantinya saya mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak Fikri lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik Ibu Isma. Jadi begini ya Pak Fikri, adapun tujuan observasi kelas yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Pak Fikri. Ya Ibu Isma, benar sekali. Bapak Fikri, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bapak Fikri. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Iya Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada 3 Bu tujuan yang ingin saya capai. Pertama, menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah, membangun masjid dengan baik. Kedua, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat atau membangun masjid dengan baik. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap toleran, teguh pendirian, dan menghargai perbedaan. Begitu Ibu Isma. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Fikri capai. Nah, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, mungkin saya akan menggunakan 2 cara, Bu, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap laporan teks dan hasil observasi. Ya. Dan yang kedua keterampilan. Untuk keterampilan ini Bu, saya menulis rangkuman menelaah cerita perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang didengarkan dengan cermat. Dan yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks hasil observasi dengan memperhatikan isi dari cerita perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya. Iya, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa. Nah, Bapak Fikri, saya juga ingin menanyakan bagaimana caranya yang akan Bapak Fikri terapkan di kelas, bagaimana strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan persiapan. Persiapan apa Bu? Persiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosialisasi dan emosional seperti itu Bu. Nah, Dan emosional. iya. Iya. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk modelnya Bu, saya akan menggunakan model pembelajaran basis masalah, itu yang pertama. Ya. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok Bu.
Iya. tanya jawab dan penugasan. Nah itu Bu. Oh iya Bapak Fikri, jadi rencana pembelajaran yang Bapak lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran basis masalah. Untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasannya Pak. Iya Ibu Isma sangat benar. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas? Mungkin saya akan menggunakan nantinya di kelas menggunakan teks laporan observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja laptop. Oh iya, ada laptop ya. Iya. Jadi kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di kelas berapa dan jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa Bu. Jam pertama di kelas 4. Oh iya, jadi nanti hari Selasa saya akan datang ya ke kelas 4. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang perlu saya catat. Nanti setelah observasi, saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak dengan Bapak yang akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Suratman. Jadi bagaimana Pak Fikri? Baik Bu, saya siap. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita hari ini ya Pak? Saya mungkin mendapatkan gambaran Bu, media apa yang saya gunakan nanti. Ya. Sudah saya persiapkan dari sekarang mungkin ya Bu. Iya. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini Bu. Iya Bapak. Oh iya Bapak Fikri, terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan kita pra observasi cakap-cakap hari ini. Sampai jumpa ya Bapak Fikri dalam kegiatan observasi kelas pada hari Selasa. Iya Ibu, baik. Demikian ya percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Waalaikumsalam Bapak Fikri. Terima kasih Bapak Fikri. Assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu Isma. Iya, terima kasih. Jadi itu tadi ya percakapan saya untuk pra observasi dengan Bapak Hasanul Fikri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.